Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fatimatul Azzah ingin mempersembahkan model pembelajaran Project Based Learning pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini ketemu lagi sama Ibu. Sebelum pembelajaran, Ibu cek kerapihan dulu. Yang masih bajunya di luar dirapihkan, dimasukkan. Oke, udah semua? Silakan duduk. Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah. Awaludin, Damarwulan, Debi, Hafiz, Herumansah, Maulana, Maya, Mili, Miftah, Rifki, Raka, Sri Melati, Tommy, Yuli, Zafira. Oke. Sebelum kita masuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa dipimpin? Oke, Luai. Maulana. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, lanjut kita langsung tadarus bersama. Ya, siap. Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Oke, kita masuki materi yaitu menghindari perkelahian pelajar, miras dan narkoba. Apakah di sini di kelas ini sudah pernah terlibat dalam ketiga itu? Oke, alhamdulillah. Berarti belum semuanya ya. Oke. Ibu ada motivasi sedikit buat kalian, yaitu anak-anak, kehidupan ini penuh dengan tantangan dan godaan. Namun, ingatlah bahwa keputusan yang kita ambil saat ini akan mempengaruhi masa depan kita. Perkelahian antar pelajar, penggunaan miras dan narkoba bukanlah jalan keluar dari masalah, melainkan hanya akan membawa kita pada kerugian dan penyesalan. Setiap dari kalian memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang sukses dan berpengaruh, tetapi itu semua dimulai dari pilihan yang bijak. Mari kita pilih untuk hidup sehat, saling menghargai dan menjaga diri dari berbagai hal-hal yang apa? Ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan bahaya perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba bagi kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, peserta didik membuat proyek kampanye yang berisi cara-cara menghindari perkelahian, minuman keras, dan narkoba di kalangan pelajar. Yang ketiga, peserta didik bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab, dan menunjukkan sikap positif dalam menyelesaikan
proyek. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu ada video sedikit, nanti kalian tonton ya. Tawuran menjadi salah satu masalah serius yang kerap terulang di masyarakat. Terbaru tawuran antar warga kembali terjadi di depan Mall Basura, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu 28 Januari 2024. Fenomena ini bukanlah hal baru. Arsip Kompas mencatat, tawuran di ibu kota Jakarta sudah terjadi berulang kali sejak puluhan tahun silam. Berdasarkan arsip Kompas, fenomena tawuran sudah terjadi sejak tahun 1960 hingga 1970-an. Kala itu tawuran juga didominasi oleh bentrokan anak-anak muda, terutama di ibu kota. Tawuran dengan menggunakan senjata tajam ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rahmat Hidayat menyebutkan tawuran di Jakarta mulai menjadi masalah serius sejak akhir 1990-an. Saat itu, tawuran antar pelajar atau antar warga kian sering terjadi, seperti di kawasan Manggarai, Tanah Tinggi, dan Matraman. Sejumlah persoalan menjadi akar penyebab fenomena tawuran. Masalah ekonomi misalnya, terkait perebutan lahan parkir di beberapa lokasi. Sementara masalah kultur, karena adanya perbedaan latar belakang etnis di wilayah tertentu. Semakin ke sini, tawuran bisa pecah karena masalah sepele kaula muda dalam pergaulan dan merembet ke pertikaian antar wilayah sampai membawa kelompok besar atau etnis tertentu. Dalam pemberitaan September 1998 disebutkan, sejumlah lokasi permukiman padat di sepanjang rel kereta api antara stasiun Cikini Jakarta Pusat dan pintu lintas Bukit Duri Jakarta Selatan merupakan ajang perkelahian antar warga. Dalam pemberitaan lain pada April 2000, dijelaskan dua dari. Oke, sudah ya. Itu kalian sudah tonton tentang itu tawuran, contoh tawuran. Berarti masuknya ke perkalihan antar pelajar. Nah, dampak, Ibu akan bertanya, dampak perkelahian pelajar itu menyebabkan apa sih secara pribadi dan secara sosial? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Oke, Debbie. Secara pribadi dapat menyebabkan cedera fisik, trauma, malu yang berkepanjangan, Bu. Kalau misalkan secara sosial dapat menciptakan ketegangan di lingkungan sekolah, merusak nama baik sekolah dan nama baik diri sendiri. Ya. Oke, terima kasih Debbie. Oke, kita ke pembagian kelompok. Ibu akan bagi ke 3 kelompok masing-masing. Nanti setiap kelompok memilih satu masalah untuk dipecahkan. Ya, seperti bagaimana cara menghindari perkelahian antar pelajar, atau bagaimana menghindari minuman keras, atau bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman untuk menjauhi narkoba. Ya, kita bagi kelompok masing-masing. Silakan untuk ke masing-masing kelompok. Udah. Ini apa? Bikin apa? Ini stop narkoba. Miras. Oh, miras. Ya, udah semua belum? Belum. Tinggal dari Ini apa? Ngambil apa? Perkelahian. remaja. Oke, perkelahian remaja. Ininya nanti ini di semuanya.
Dah. Ya, selanjutnya kita presentasi dari kelompok masing-masing. Silahkan kelompok mana dulu? Kelompok 1, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek poster kami yang berjudul Stop Perkelahian di Medan. Di dalam poster kami, pertama-tama kami menunjukkan penyebab utama perkelahian pelajar. Kami menyoroti beberapa faktor penting seperti perbedaan pendapat antara pribadi dan tekanan teman sebaya. Faktor-faktor ini seringkali menjadi pemicu konflik antar pelajar yang berujung pada perkelahian. Selain itu, dalam poster kami juga menggambarkan dampak dari perkelahian pelajar. Tidak hanya secara fisik, perkelahian ini juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang dapat mengaruhi masa depan pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang terlibat dalam perkelahian sering merasa cemas, stres, dan kesulitan belajar. Selain itu, perkelahian juga merusak hubungan antar teman dan menciptakan suasana tidak aman di sekolah. Namun kami tidak hanya ingin menunjukkan masalah, tapi juga solusi. Dalam poster ini kami menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi perkelahian pelajar. Kami juga mengusulkan untuk meningkatkan peran konselor sekolah dalam memberikan dukungan emosional kepada pelajar. Kami yakin bahwa dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, perkelahian pelajar bisa diminimalisir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan semuanya. Silahkan untuk kelompok selanjutnya. Ya, Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Untuk menjaga diri kita tetap sehat, aman, dan bahagia, kita harus menghindari perkelahian, miras, dan narkoba. Perkelahian hanya akan membawa kerugian, baik bagi kita sendiri maupun orang lain, dan dapat merusak hubungan antar sesama. Miras juga dapat merusak kesehatan tubuh dan mental kita. Sementara narkoba sangat berbahaya karena bisa merusak tubuh dan pikiran, serta menjerumuskan kita ke dalam kecanduan yang sulit untuk kita keluar dari narkoba itu. Ya, itu aja paling kesimpulannya untuk materi hari ini. Ya, setelah materi sudah selesai, Ibu akan bertanya, cara kita untuk mengontrol emosi kita, menghindari biar tidak terlibat dalam perkelahian itu bagaimana sih? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Maulana, ayo. cara mengontrol emosi adalah dengan tetap tenang dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jika ada masalah, lebih baik berdiskusi dengan orang yang terlibat atau mencari solusi dengan damai. Oke, siap, terima kasih. Oke, sekarang
udah selesai semuanya presentasi, Ibu akan bertanya evaluasi pengalaman kalian selama bikin poster itu. Selama kalian berdiskusi tadi itu gimana evaluasi pengalaman kalian? Kalau mau kemana yang akan mau mewakili? Oke. Selama proses pengerjaan poster, kami juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah memilih informasi yang tepat dan relevan untuk dimasukkan ke dalam poster. Kami harus memastikan bahwa pesan yang ingin kami sampaikan jelas dan mudah dipahami. Kami belajar untuk menyaring informasi yang benar-benar penting dan menghindari informasi yang bisa membingungkan pendengar. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuki refleksi. Itu Ibu akan kasih kertas. Setiap kalian nanti tuangkan di kertas itu bagaimana mood kalian hari ini. Happy atau sedih atau bad mood atau yang lain. Nah, yang kedua, kalian apa sih yang kalian bisa ambil dari materi pembelajaran pada hari ini? Ya, nanti dituangkan di kertas masing-masing. Oke, sudah. Oke, kita sudah selesai materi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan materi yang akan mendatang. Kita tutup hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoanya. Oke, terima kasih. Kita akhiri, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.